صرت عبدا مملوكا له Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah ab'asyu fi kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Fathurabani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, memberikan hadrat kepada kita untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam zikir dan ilmu yang selalu mengeruk dan menyelam di lautan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga Tuan Syekh secara rohani selalu memberikan satu fadilat-fadilat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, berkah dan karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Di antara anjuran beliau adalah agar kita hidup ini pandai melakukan sedekah. Sedekah itu bukan pengertian johir, dalam pengertian mengeluarkan harta saja, tapi juga sedekah amal kita. Rajin-rajinlah kita mendoakan orang lain, rajin-rajinlah kita mendoakan jamiah lil muslimina wal muslimat, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Itu salah satu ingatan beliau kepada kita sekalian, menjadi orang yang terbuka hatinya. Wa qala al-mu'allif rahimahullah, berkata beliau, al-qaumu laisa fi amalihim malak. Ada satu kelompok manusia, pasti ada di setiap zaman itu, kata Syekh Abdul Qadir Jalani, satu kelompok manusia yang mereka itu beramal-amal kebajikan dalam hidup mereka, tidak melakukan malak itu menjilat kepada siapapun. Jadi ada yang orang satu kelompok yang mereka itu beramal bukan karena manusia, bukan karena makhluk apapun di kehidupan ini, tapi semata-mata hanya karena Allah. Nah, inilah yang dikatakan beliau humul faijun, mereka itulah orang-orang yang menang. Jadi siapa orang-orang yang menang, siapa orang yang sukses, siapa yang orang yang hebat di sisi Allah dan menurut pandangan ahli marifatullah adalah humul faijun, yaitu orang yang beramal soleh dalam hidupnya, bukan karena menjilat kepada siapapun, tapi semata-mata karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ridho saja, agar Allah ridho kepadanya. Semaksimal mungkin dia berusaha supaya Allah ridho kepadanya, dan supaya dia dekat terus dengan Allah dan melihat Allah di akhirat kelak. Subhanallah. Humul muqinuna muwahhiduna al-mukhlisuna as-sabiruna ala balaillahi ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang sangat yakin dan selalu mempererat dirinya, muwahhidun, ingin bersatu dengan Allah. Nah, di sini ingin bersatu dengan Allah ini bukan artian al-jismu bil jismi seperti perkataan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Sirrul Asrar, bukan tubuh dengan tubuh. Al-aqlu bil aqli, bukan akal dengan akal. Tapi dalam pengertian kejiwaan ingin selalu kurbah dengan Allah, ingin selalu dekat, berada di ketuhanan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian metaforis lagi, yaitu keadaan hatinya, jiwanya. Itu al-mukhlisuna as-sabirun, mereka adalah orang-orang ikhlas. Keikhlasan mereka tidak bisa lagi dibayangkan, karena keikhlasan mereka tidak ada lagi pamrih. Apakah pamrih, apalagi pamrih dunia, pamrih akhirat saja mereka tidak ada. Mereka berharap, misalnya mengharap surga, tidak ada.
mengharap terhindar dari neraka, tidak ada. Karena hati mereka adalah kepada Allah, tidak terlihat lagi dunia. Ini jiwa mereka. Kalau mungkin gambaran dalam hidup dunia ini, kita kadang kawin dengan seseorang misalnya karena hartanya, kemudian si laki-lakinya belakangan tidak memiliki seorang kawin dengan wanita, kemudian belakangan si laki-laki ini tidak punya uang, si perempuannya berkata minta ceraikan gitu kan. Nah, berarti si perempuan itu karena hartanya. Bagaimana keadaan mukhlis mereka ini? Nah, di sini perbandingannya dengan tadi, andaikan Allah tidak memberinya surga, tak peduli dia. Atau Allah memasukkan dia dalam neraka, tak peduli dia. Yang penting Allah memberi karunia kepadanya agar ingin melihat Allah, ingin ridho Allah. Nah, subhanallah, ini tingkat muklisinnya sudah luar biasa. Ini tidak membuat pertentangan dengan orang-orang yang mengharap surga. Silakan aja mengharap surga, tidak apa-apa gitu kan. Tapi nanti kalau tidak dikasih Allah dengan surga, jangan kecewa dengan Allah. Tidak ada pertentangan, silahkan saja beramal untuk mengharap surga ya. Tapi itulah yang saya Abdul Qadirnya membukakan tawajuhnya bahwa ini adalah kelas ya, makom istimewa. Makanya kita bicara hari ini tentang ada satu kelompok yang sangat istimewa ya. Kalau kamu bertemu dengan ini, capai bersamanya maksudnya gitu ya. As-sabiruna, mereka bukan saja mukhlisun, mereka bukan hanya ikhlas, tapi mereka sangat sabar ala bala illahi ta'ala, atas berbagai himpitan dunia yang mengarungi mereka dalam kehidupan ini. Bermacam ragam mereka tetap sabar, masih mereka tetap kepada Allah. Kalau kita kebanyakan manusia berbeda. Kalau nanti kita dapat nikmat, kita puji-puji Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi begitu ada mendapat musibah atau kesusahan dalam hidup, kita lupa dengan Allah. Yang kita pikirkan bagaimana kita menghadapi ini dan keluar dari sini. Bahkan kita stres kalau orang berkata kepada kita sabar ya. Kita malah enak, kita malah menukas malah. Enak aja mengatakan sabar kepadaku. Coba kamu merasakan apa yang saya rasakan. Oh begitu gitu. Seharusnya kita terima aja orang mengatakan sabar ya, mudah. Sampaikan aja kepada orang itu, doakan aku tetap bisa bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu harusnya. Allah tahu semua apa yang kita hadapi ini. Kesulitan-kesulitan kita ini Allah semuanya tahu, maha tahu terhadap diri kita. Allah akan memberikan jalan keluar kepada kita, karena Allah itu adalah pemberi jalan keluar kepada kita, yang memberikan anugerah kasih sayang kepada kita. Bahkan kita hidup juga semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah. Nah, kasih sayang Allah. Jadi kita harus paham, karena itu kita harus mengerti iradah kehendak-kehendak Allah ini di dunia. Kadang sesungguhnya sesuatu keadaan-keadaan yang sulit itu justru memberikan kita kemudahan bagi kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan, kata Allah. Fa inna ma'al usri, sesungguhnya kesulitan itu, usur itu, yusron, ada kemudahannya. Subhanallah. Allah maha tahu bagi kita, sehingga Allah membukakan setiap problematika hidup kita itu ada kemudahannya. Nah, bagaimana melihat kemudahan itu? Minta kepada Allah. Minta saja kepada Allah. As-sabiruna ala bala'illah. Ujian-ujian hidup ini kita lewati saja, karena memang semua manusia melewatinya. Itulah rancang bangun rancang bangun dalam kehidupan dunia ini. Sudah ada rancang bangunnya. Jadi kalau ada bangunan, ada posisi-posisi tertentu, tidak boleh kita langgar, itu tidak boleh. Kalau di situ ada kayu yang menghalang, jangan kita tabrak. Kita harus bersungkur, kepala kita menyungkurkan kepala kita, sungkurkan.
begitu. Kalau kita lewati ya ketabrak kita, itu sudah sistem bangunan. Makanya bangunan itu sebagaimana apa, supaya hujan turun bagaimana. Nggak bisa kita melawan sunatullah itu. Ada sunatullah lain, mungkin bangunannya rata gitu, rata, tapi harus dengan bobot tertentu, mungkin dengan bobot batu dan sebagainya. Itulah sunatullah dalam hidupnya. Maka kita harus memahami iradah, kehendak-kehendak Allah itu. Kalau kita tidak bisa memahami itu, kita akan menjadi orang yang terus-menerus tidak sabar, menggerutu, tidak ikhlas atas keadaan ini. Wa afatihi syakiruna ala ni'amihi wa karamatihi. Dan terhadap segala yang sudah dilewatinya. Kemudian kelompok ini pasti orang-orang seperti ini ya. Meskipun mereka tidak satu kelompok, mungkin di mana-mana ya, di mana-mana. Melewati keadaan semua itu, akhirnya mereka selalu bersyukur kepada Allah bahwa mereka dapat selalu lolos dalam segala ujian-ujian dalam hidup ini. Artinya rintangan bagaimana yang dihadapinya, mereka tetap ujian, mereka tetap selamat, mereka bersyukur kepada Allah, tetap dia hatinya tetap berzikir kepada Allah Subhanahu. Hatinya selalu memuji Allah meskipun rintangan-rintangan yang buruk dihadapinya, tapi ternyata dia berhasil lolos. Maka mereka adalah asyakirun, selalu bersyukur kepada Allah dan terhadap juga nikmat-nikmat Allah wa karamatihi, dan kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada dirinya. Kemuliaan orang mukmin itu adalah istiqomah. Orang yang istiqomah di dalam agama itu berarti orang itu dimuliakan Allah. Maka istiqomah itu adalah kemuliaan yang patut disyukurinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yazkurunahu biasanatihim summa biqulubihim. Mereka itu selalu mengingat Allah dalam setiap perilaku mereka dan hati mereka. Jadi keadaan-keadaan orang kelompok ini, orang yang faijun itu selalu yakin kepada Allah, jiwanya penuh pengertian, ketauhidannya luar biasa, ikhlas, sabar dan syukur lengkap pada dirinya. Sifat-sifat Allah atau yang disebut dengan kelakuan-kelakuan Allah, atau yang disebut dengan akhlak Allah ya, akhlak Allah dalam Islam ma'rifatullah, akhlak Allah. Summa bi asrarihim, sampai kepada bukan hanya hati tapi pada sir mereka. Mereka ingat kepada Allah. Ucapan mereka ingat kepada Allah, perbuatan mereka ingat kepada Allah. Wa bi qulubihim, hati mereka ingat kepada Allah, dan sir mereka ingat kepada Allah. Mungkin beberapa episode yang lewat kita ajarkan, sudah saya sampaikan bagaimana nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani tentang sir ya. Mudah-mudahan nanti kita perdalam lagi tentang sir ya. Tentang sir mereka pun tetap, sehingga ijaja'athumul azaya minal khalqi tabassamu fi wujuhi. Bahkan terhadap orang-orang yang mencelanya, orang-orang yang memusuhinya, Ajaya ini membuat penderitaan kepadanya, dia masih bisa tersenyum. Wajah mereka masih terlihat tersenyum. Inilah halak Nabi Muhammad SAW. Nur Nabi yang terpancar pada diri Nabi SAW, Nur Muhammad itu terpancar pada Nabi Muhammad. Bagaimana beliau menghadapi dalam berdakwah tetap senyum dengan kehidupan orang-orang, meskipun pada orang-orang yang mengatakan gila kepada beliau. Subhanallah, ini luar biasa kepada mereka. Mulukut dunya indahum mu'ajjiluna. Bahkan ketika kekuasaan dunia datang kepada mereka, mereka menanggalkannya. Artinya mereka tidak mencari kekuasaan, tidak mencari pangkat, tidak mencari terpaan dunia. Bahkan saat, sebut saja kalau sekarang pemerintah memberi hadiah-hadiah kepadanya, dia tidak tertarik, itu ditinggalkan semua. Karena bukan manusia yang dicari. Jangankan itu, kekuasaan apapun diberikan kepadanya, job kekuasaan pada dirinya tidak menarik baginya. Mereka tanggalkan semua itu.
Jami'um man fil ardi indahum mauta ajja mardo pakara'ul jannah ila akhir. Karena mereka tidak lagi menyandarkan kehidupan mereka itu kepada kehidupan manusia. Mereka menyandarkan semata-mata diri mereka kepada Allah, sehingga apa yang dilihat kehidupan ini mauta, kematian saja, ajja wa mardo. Mungkin dalam episode yang lain kita akan menjelaskan lagi dalam pembicaraan yang lain. Bagian ini kita pahami dulu bagaimana orang-orang ini ada. Kalau ada ketemu seperti orang-orang seperti ini, maka bersama mereka lah. Dengarkan nasihat mereka, kata Syekh Abdul Qadir. Ini akan mengangkat derajat ma'rifatullah kita kepada Allah semakin tinggi. Menjadi mereka itu menjadi mursyid bagi kita. Mursyid lahir ya, mursyid lahir yang memberikan faidah, manfaat banyak kepada diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita dalam mengarungi kehidupan bahtera dunia ini. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi